Apa itu alhamdulillah? Segala puji. Jadi kalau ada orang yang memuji kita, mesti kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dia salah alamat. Harusnya Engkau yang dipuji. Kan tidak ada yang dipuji kecuali Allah. Apa asal mula kejadian kata alhamdulillah ini? Ketika Allah masih dalam keadaan sendiri, sidalena pada pagagak sopan. Iya. Dia pagagak sifat, dia pagagak sendiri. Pada saat itu ahad. Ini sirrul asrar. Rahasianya rahasia. Dan pada saat itu tidak ada yang tahu. Maka inilah disebut dengan sifat Allah yang nama Allah yang qadim. Apa itu qadim? Masa yang tidak ada batas. Degara ulang, jangan dipikir Pak. Karena ini tidak bisa dipikir. Ya, kita sebut saja qadim. Qadim itu adalah masa yang tidak ada batasnya. Degara ulang. Ya, kalau dipikir Eropa, kota. Itu namanya qadim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mutahhira lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan lil-jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qalu subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan materi pengajian kita yang pada pertemuan yang lalu kita selesaikan. Namun penting bagi kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kitab ini kita bahas sebetulnya kalau menurut adat ilmu itu tidak boleh mengajarkan satu kitab tanpa harus ada ijazah dari gurunya. Ya. Secara hitam di atas putih memang kami belum pernah diberikan ijazah yang ditandatangani oleh guru itu langsung. Namun kami diberi amanah untuk mengajarkan kitab ini melalui lisan, bahwa guru kami menyampaikan kepada kami bahwa Anda boleh mengajarkan ini, apa yang saya ajarkan ini Anda boleh ajarkan. Yang sangatnya ini langsung kepada ya Nabi. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya belajar kitab ini dari guru kita, Bapak Profesor Kiai Nasaruddin Umar. Beliau diijazah oleh Gurunda almarhum Kiai Haji Muhammad Nur, yang juga beliau ngaji di Mekah itu
puluhan tahun, lebih dari 10 tahun belum tinggal di Mekah ngaji. Kemudian diajar juga oleh beberapa ulama-ulama terkemuka yang sangatnya sampai kepada Nabi SAW. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau belajar, kita biasanya membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu sebaiknya kita peruntukkan selain daripada kita memohon berkah dari Allah agar pintu yang hati kita itu yang menutup menjadi hijab karena banyak dosa, agar ilmunya Allah masuk ke dalam hati dan batin kita. Kita baca surah Al-Fatihah, kemudian pahalanya juga kita niatkan diperuntukkan kepada guru kita, termasuk pengarang kitab ini, yakni Syekh Abu Hamid Al-Ghazali. Ya. Dan itu ya, hampir setiap saat kalau kita mau ngaji selalu kami minta baca surah Al-Fatihah. Mari kita awali pengajian kita ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin shalihah. Lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surah Al-Fatihah itu luar biasa sebetulnya kalau kita mampu menghayati secara mendalam. Mulai dari ayat pertama itu sudah menandakan sebuah makna yang sangat mendalam ketika kita mengucapkan Alhamdulillah. Itu pada hakikatnya mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong, tidak terkenal, tidak viral. Ya, apa itu Alhamdulillah? Segala puji. Jadi kalau ada orang yang memuji kita, mesti kita istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dia salah alamat memuji, harusnya Engkau yang dipuji. Kan tidak ada yang dipuji kecuali Allah. Apa asal mula kejadian kata Alhamdulillah ini? Ketika Allah masih dalam keadaan sendiri, silalah pada ada sopan. Iya. Dia pakai agak sifat, dia pakai agak sendiri. Pada saat itu Ahad, ini sirrul asrar, rahasianya rahasia, dan pada saat itu tidak ada yang tahu. Maka inilah disebut dengan sifat Allah yang nama Allah yang qadim. Apa itu qadim? Masa yang tidak ada batas. Dikatakan ulang, jangan dipikir Pak, karena ini tidak bisa dipikir. Ya. Kita sebut saja qadim. Qadim itu adalah masa yang tidak ada batasnya, tidak ada ulang. Kalau dipikir Eropa, kota, itu namanya qadim. Akan tetapi ketika Allah ingin menampilkan dirinya melalui sayap yang berbeda, maka ya Rohum Allah Ta'ala nafatalil alina, kemudian dia hembuskan dari dirinya itu apa namanya? Ahmad. Apa itu Ahmad? Sama dengan itu kalau uslub Arabnya Ahmad itu ismu tafdil maksudnya. Isim tafdil itu apa namanya aktaru, kemudian afdalu, berlebihan. Jadi aku memuji diriku. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Jadi Allah hembuskan dari dirinya itu roh Ahmad. Aku memuji diriku yang terpuji ini. Inilah sumber dari Nur Muhammad. Jadi bukan Nur Muhammad yang paling pertama di sini. Apa namanya?
Nur Muhammad itu hanya percikan daripada cahaya Ahmadu. Mohon maaf, pernah ada yang tanya, ada salawat Allah sedikit di Nabi. Sebahagian ulama kita, terutama ulama sufi, yang lain masih salawat Allah Ta'ala Ahmad. Menurut Nabi Isa, ya, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dinamakan Muhammad karena Nabi Isa itu memang lebih cenderung megang roh ilahi, makanya disebut Ruhul Kudus atau Ruh Ilahi. Itu Nabi Isa. Nah ini teman-teman lebih pintar. Biasa kalau mengaji di guru tahu Pak Ruh Nazar kakak datang dari Tadrik. Iya. Nah asal katanya inilah tadi ya Ahmadu, aku memuji, jadi gak ada waktu muji lagi misalnya. Kalau kamu puji-puji gitu ada sana calon-calon itu sebetulnya salah. Macam tadi. Astagfirullahaladzim. Mana kau ni mengarang Astagfirullahaladzim. Sugi kau ni Astagfirullah ada salah apa? Ya, maka lo pengen salah apa itu? Jadi pujian itu sebetulnya sarangnya iblis. Ya, makanya itu dari kita tuh dipuji dengan puji-pujian. Nah, ini biasa tarakal. Itulah sebabnya mengapa ada orang ya sidak kemantu dan dipuji di akhirat tidak ada. Dengan untuk maju belum menantawan ini. Iya. Sepanjang aku ibu cilalena luar biasa, tabala, tapi kau ingat kalau perlu guna, tapi apa pengumpulnya. Nah, ini alhamdulillah mengingatkan kita berasal-asal katanya dari Ahmadu Muhammad dan kita bersama itu ada namanya Imam Mahdi. Itu juga seakan kata dengan itu. Makanya itu ada mirip-mirip itu ya dari koma syahadaki ya apa ya la asyhadu an la ilaha illallah, ada itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala jasadi Muhammadin fil ajsam. Allahumma shalli ala Muhammadin fil ya Allahumma shalli ala ruhi Muhammadin fil arwah. Allahumma shalli ala ya fi qabri Muhammadin ayat apa namanya? La kubur Muhammadin fil itu ada beberapa apa namanya ya? Ada kalau kita mau bersikir. Ini nanti di pengajian tarekat mungkin bagus kita baca. Iya, cuma tidak semua kita niaga beberapa tarekat. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah itu mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya ya tidak ada yang patut kita puji kecuali Allah. Makanya itu di saat kita membaca surah Al-Fatihah itu ya seakan-akan diri kita dan semua yang ada di sekitar kita itu hilang, punya yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.